Shalom, selamat pagi sahabat Yesus yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia di dalam nama Tuhan menyertai kita sekalian. Kiranya sukacita dari Tuhan menjadi kekuatan dan perlindungan di dalam kehidupan kita. Dalam nama Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Ketika kami memanggil Engkau ya Aba ya Bapa, pertolongan kami hanya di dalam nama Tuhan semesta alam. Kami melayangkan mata kami ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan kami. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan semesta alam, penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Sekalipun kami tertidur, namun berkat Tuhan tidak pernah beranjak dari dalam kehidupan kami. Karena Tuhan memberkati orang pada waktu tidur. Bahkan ketika kami tidur, Engkau menyediakan hidangan bagi kami Tuhan. Bahkan Engkau Tuhan memperdamaikan kami dengan musuh-musuh kami ketika jalan kami berkenan kepada Tuhan. Bapa di surga, kami membawa seluruh kehidupan kami. Ketika ada pergumulan, persoalan di dalam kehidupan kami mengangkat tangan kami Tuhan. Tanda kami berserah, apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Selalu ada jalan keluar. Selalu ada pertolongan daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan Tuhan. Pada pagi hari ini, aktivitas kami, dan sebelum kami melangkah, kami mau merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Galatia 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Paulus mengajarkan di firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara, kebenaran Injil itu harus menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Sebab firman Tuhan katakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Daripadanya kita memperoleh keyakinan akan kebenaran. Dan ketika kita berpegang pada kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Saudara, di dalam kehidupan ini banyak hal yang membuat kita goyah. Tapi kalau saudara berpegang kepada hati nurani yang murni, di dalam kebenaran, maka saudara tidak akan digoyangkan oleh apapun. Sekalipun saudara digoncangkan, sekalipun saudara diintimidasi, tapi kalau saudara melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, apalagi berpegang kepada kebenaran Injil, maka dengan kekuatan Injil itu saudara, kita akan memiliki iman, kita akan bangkit. Nah, inilah iman kita akan diuji apakah kita konsisten di dalam iman. Saudara, dalam bagian ini Rasul Paulus menceritakan perjalanannya ke Yerusalem untuk memastikan bahwa Injil yang diberitakannya, keselamatan oleh iman di dalam Kristus saja, tidak oleh hukum-hukum Taurat, tidak oleh kebudayaan Israel. Jadi banyak saudara, Taurat itu adalah hukum. Taurat yang sebenarnya, Torah yang sebenarnya ketetapan daripada Tuhan, itu dia tetapkan di Gunung Sinai atau di Gunung Horeb, saudara, tentang firman Tuhan, ke-10 perintah Allah. Tetapi akibat hubungan-hubungan horizontal antara sesama manusia, maka bangsa Yahudi pun menerapkan aturan-aturan tambahan yang itu kemudian menjadi satu kebudayaan. Kebudayaan ini menjadi lebih tinggi daripada kebenaran Torah yang sesungguhnya atau Taurat. Nah, Taurat ini sudah bercampur dari hukum sipil, hukum moral, bahkan hukum celebration, saudara, untuk perayaan-perayaan. Maka ketika Tuhan memanggil Rasul Paulus, dia mau segala kebenaran itu dikembalikan kepada iman. Di dalam kebenaran, di dalam Kristus Yesus yang adalah logos atau firman itu sendiri. Bukan oleh hukum Taurat, apalagi budaya-budaya sekedar perayaan-perayaan agama Yahudi. Nah, ini adalah benar dan diakui oleh para rasul termasuk Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tetapi di sini juga dia memiliki ketegasan sikap, kebenaran Injil yang dia percaya dan konsistensi iman yang dia percaya. Dia menegur Petrus karena menerapkan sikap munafik yang dapat merusak kebenaran Injil. Saudara, kita semua diuji di dalam hal ini. Apakah kita sungguh-sungguh berpegang pada Injil dan Injil menjadi kekuatan Tuhan, ataukah kita ada kompromi-kompromi di dalam kehidupan kita? Mari kita renungkan firman Tuhan dari ayat yang pertama, dari pasal yang kedua, saudara. Petrus diakui oleh para rasul. Kemudian setelah lewat 14 tahun,
Aku pergi pula ke Yerusalem. Dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan. Dan kepada mereka aku bentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang. Supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka agar kebenaran Injil dapat tetap tinggal di dalam kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu itu tidak penting bagiku sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang yang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang yang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi dengan pada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuasakan untuk melakukannya. Jadi saudara, ketika Paulus diakui oleh para rasul, mereka sebelumnya sudah menghadapi proses. Dan kemudian proses itu membuat mungkin ada gap-gap di antara mereka, tapi kemudian mereka sepakat dan mereka menemukan bahwa panggilan Tuhan yang sesungguhnya, yaitu bagi Paulus untuk orang-orang yang tidak bersunat, artinya bangsa di luar bangsa Yahudi, bangsa di luar bangsa pilihan Tuhan. Sedangkan kepada Petrus adalah untuk bangsa pilihan Tuhan. Tentunya visi dan misi ini akan menjadi satu hal yang berbeda, tetapi tujuannya adalah pengenalan di dalam Kristus. Kemudian Yakobus, Kefas, Yohanes sebagai suku guru jemaat berjabatan tangan dengan aku dan Barnabas sebagai tanda persekutuan. Mereka sepakat, mereka satu hati menyadari panggilan mereka masing-masing. Jadi saudara, panggilan seseorang itu nggak ada yang sama. Nah, kita harus menemukan ciri khas panggilan kita yang secara spesifik, secara khusus, supaya ketika kita sungguh-sungguh bergerak, saudara, di dalam pelayanan, tujuan, targetnya jelas, dan visi Tuhan pasti tergenapi. Selanjutnya di dalam ayat 11 hingga ayat 14, Paulus mengalami pertentangan dengan Petrus. Tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudaramu yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Dalam hal ini Paulus mengingatkan Petrus, kalau engkau mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tidak usah takut dengan cara-cara manusia untuk menolak, karena justru Petrus, Yakobus, Barnabas, Paulus, tugas mereka sebagai hamba-hamba Tuhan itu yang harus menjadikan perbedaan-perbedaan, gap kebiasaan, budaya-budaya, ya, dari orang bersunat dan orang yang tidak bersunat. Pada intinya bukan soal sunat dan tidak sunat, tapi soal Kristus yang menyelamatkan, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita melihat beberapa poin penting, dua poin penting pada pagi hari ini. Yang pertama, Injil anugerah yang diteguhkan dari pasal 2 ayat 1 hingga ayat 10. Ketika Paulus pergi ke Yerusalem karena penyataan Allah, bukan karena perintah manusia, dan menyampaikan Injil yang diberitakannya kepada para pemimpin gereja. Yang pertama, saudara, dari Injil yang dianugerahkan bahwa temukan panggilan kita oleh visi dan penyataan dari Tuhan. Anak-anak Skewa tidak mendapatkan penyataan apa-apa, mereka tidak lahir baru, mereka hanya melihat, ya, Rasul Paulus, Rasul Petrus, rasul-rasul yang lain melakukan mujizat demi nama Yesus. Anak-anak Skewa, mereka melakukan praktek sihir. Mereka memang anak dari imam Yahudi, tapi mereka tidak mendapatkan penyataan Tuhan. Bagaimana mereka harus melayani Tuhan karena mereka belum lahir baru.
Orang-orang yang melakukan pelayanan dan visi Tuhan dan visi tanpa penyataan dari Allah, saudara. Hati-hati supaya jangan engkau tersesat. Mari, saudara. Yang pertama, Injil anugerah yang diteguhkan supaya kita bergerak. Diperintah bukan oleh perintah manusia, bukan perintah sinode, bukan SK dari pimpinan, tapi SK-nya dari Tuhan. Paulus menerima SK dari Tuhan langsung sehingga dia diizinkan 3 hari buta. Kemudian dia bisa melihat Yesus. Lalu Tuhan berkata, engkau akan mengalami banyak aniaya dan engkau akan melayani bangsa-bangsa di luar bangsa Yahudi. Dan luar biasa, saudara, Paulus bergerak dan orang-orang yang di luar bangsa Yahudi itu banyak. Makanya jiwa-jiwa itu sampai miliaran orang menjadi Kristen, menjadi percaya, saudara, di luar dari bangsa Yahudi itu sendiri. Yang kedua, mereka tidak menambahkan apapun pada berita Paulus. Bahkan Yakobus, Petrus, dan Yohanes mengakui bahwa Paulus diutus untuk bangsa-bangsa non-Yahudi, seperti Petrus untuk orang Yahudi. Jadi saudara, yang pertama dari Injil anugerah yang diteguhkan, kita melihat bahwa kita harus mendapatkan penyataan Allah untuk bergerak dalam visi Tuhan. Yang kedua, saudara, di dalam penyataan itu spesifik panggilan orang itu jelas. Paulus diutus kepada bangsa non-Yahudi, Petrus kepada orang Yahudi, supaya kita tahu ini target pelayanannya siapa, target pelayanannya mana, sikap kita tentu akan berbeda. Kita mau menjadi apologet kah, kita mau menjadi penginjil kah, kita mau menjadi gembala kah, kita mau menjadi guru kah, kita mau menjadi rasul atau nabi, semua spesifik dalam panggilan Tuhan. Tuhan itu mempekerjakan kita di dalam ladangnya Tuhan. Dia jelas di dalam memanggil kita, bahkan tujuan pelayanan kita tuh jelas. Amin. Pesan penting pada pagi hari ini, Injil adalah anugerah Allah. Allah, Tuhan, Yahweh, Elohim yang memberikan pekerjaan baik dalam kehidupan kita. Ketika Injil adalah anugerah Tuhan, bukan kompromi dengan tradisi, kebudayaan, tuntutan manusia. Sebab itu dapat membuat kita menjadi orang-orang yang menyimpang, tapi berpeganglah kepada Injil. Injil yang dianugerahkan, yang datangnya dari atas, dari Bapa segala terang. Poin utama yang kedua yaitu teguran Paulus kepada Petrus. Petrus atau yang disebut juga Kefas awalnya makan bersama orang Kristen non-Yahudi, yaitu tanda persekutuan di dalam Kristus mereka makan bersama. Tetapi ketika datang orang Yahudi yang legalistik, yang menjauhi mereka karena takut dihakimi. Nah, kita tahu bahwa Pak Petrus itu dipanggil kepada orang-orang Yahudi, yang harusnya orang Yahudi yang begitu taat dengan kebudayaan Taurat yang sudah dimanifestasikan di dalam kehidupan yang sosial, budaya yang kemudian sudah menjadi banyak pikiran manusia. Dia tidak berani untuk menyatakan kebenaran di tengah-tengah bangsa orang Yahudi bahwa justru kan dia harusnya membreakthrough, ya, meruntuhkan pikiran-pikiran yang berkubu dari Taurat yang sudah begitu mencengkram orang Yahudi. Tetapi dengan caranya yang menjadi munafik, ya, dia membuat satu perbedaan yang jelas. Oh, orang Yahudi dan orang non-Yahudi itu beda. Bagaimana dia bisa mengajarkan keselamatan kepada orang Yahudi untuk mengubah pola pikirnya, sementara orang non-Yahudi yang dia awalnya makan bersama, dia seperti dia saya nggak mau kelihatan bersama dengan orang lain yang itu kan artinya ada kemunafikan di sana. Nah, Paulus menegurnya secara terbuka karena sikapnya yang bertentangan dengan kebenaran Injil, di mana Injil dikatakan Injil itu adalah kebenaran yang memberitakan bagi semua orang yang percaya, mau dari bangsa manapun. Saudara, pelajaran dari sini bahwa konsistensi dalam iman itu penting. Jangan hidup dalam kemunafikan, kepura-puraan hanya karena takut pendapat orang. Kalau orang menerima kita, baru kita hidup dalam kebenaran. Tapi kalau orang lingkungan tidak menerima kita, kita pura-pura munafik dan menjadi kompromi. Nah, saudara, jangan memisahkan persekutuan hanya karena perbedaan budaya atau etnis. Nah, orang sini percaya begini, orang budaya sana percaya begini. Apalagi orang Yahudi, gitu taat dengan Taurat-Tauratnya. Tapi Kristus yang memberikan kita semua. Di dalam Kristus kita semua ada bersama. Amen. Nah, renungan untuk hidup kita. Apakah kita sudah hidup dalam kebenaran Injil? Injil itu bukan sekedar menjadi orang yang cukup baik bagi Tuhan, tetapi bagaimana Kristusnya menjadi the center of our life, menjadi center of our faith, menjadi center of our joy. Kristus yang mencukupkan kita. Apakah masih kita membenarkan diri dengan aturan agama atau tradisi yang dipandang manusia menjadikan kita menjadi kompromi? Kedua, apakah kita konsisten dalam iman? Apakah kita menjadi orang yang takut dihakimi orang lain, sehingga di depan umum kita bersikap beda, dalam komunitas iman kita bersikap beda. Iman sejati harus konsisten. Ketiga, apakah aku menerima semua orang percaya tanpa pilih-pilih? Di dalam gereja ada diskriminasi, yang kaya itu dihormati, yang miskin itu dicuekin. Kalau yang kaya kita bisa berduduk
bisa duduk berjam-jam melayani mereka. Tapi kalau sama orang miskin, orang yang tidak populer, kita nggak mau lama-lama, berjabatan tangan pun tidak mau lama-lama. Saudara, Injil yang sejati menyelamatkan semua orang. Dan entahkah engkau eh, sebagai hamba Tuhan, engkau sebagai jemaat Tuhan, mari saudara belajar menempatkan diri untuk tidak membeda-bedakan orang. Amin. Nah, kita harus berpegang teguh pada kebenaran Injil. Keselamatan hanya di dalam Kristus, bukan oleh usaha manusia. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi, apakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaannya Tuhan? Amin. Mari berani hidup konsisten. Sekalipun bertentangan dengan ekspektasi orang lain, ada orang yang begitu kompromi, kita jadi ikut-ikutan kompromi. Tidak, saudara. Jangan biarkan tradisi atau budaya mengaburkan kasih Kristus bagi semua orang. Di dalam Galatia 2 ayat 14 firman Tuhan berkata begini. Tetapi ketika aku melihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, mari kita menjadi orang yang munafik, jadilah orang yang konsisten dengan iman, jadi orang yang tidak kompromi, dan apa yang menjadikan kita kuat? Berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, yaitu Injil. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Injil adalah anugerah dan kekuatan Tuhan yang menyelamatkan. Adakah cari kesukaan manusia dan bukan kesukaannya Tuhan? Dan biarlah kami tidak kompromi dengan apa yang menjadi pikiran manusia. Dan kami berdoa, Tuhan, kami menemukan penyataan Tuhan. Bagaimana kami harus melayani, di mana kami harus melayani. Visi Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Dan saudara, biarlah kami tidak kompromi. Baik itu pemimpin-pemimpin dengan relasi kuasa yang mendorong kami ke dalam jebakan-jebakan dosa. Tapi biarlah kami berpegang kepada Injil yang menyelamatkan dengan tidak memandang muka. Kami berpatokan kepada kebenaran Tuhan, konsisten, dan kami menyatakan kuasa Tuhan dengan tidak menang. Bapak di surga, kami juga berdoa pada pagi hari ini bagi jemaat Tuhan yang sedang berbeban berat, sedang berkabung, sedang sedih, sedang kecewa. Biarlah pergumulan-pergumulan doa mereka kami mau bawa di hadapan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Jangan kami melupakan Tuhan, tapi biarlah kebenaran itu yang memerdekakan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mohon berkat Tuhan. Kasih karunia di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus kiranya menyertai kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita yang berdoa mengucap syukur sama-sama. Haleluya. Amin.